Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoriq Aulial Hakim dari Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 2310102038. Di sini saya akan menerangkan tentang menyusun laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup. Pembahasan di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan, siklus laporan keuangan, soal dan pembahasan soal, dan yang terakhir saya akan melampirkan jawaban saya dalam bentuk file Excel ataupun link spreadsheet. Nah, masuk pembahasan pertama, apa itu laporan keuangan? Pengertian laporan keuangan adalah sebuah format catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja usaha atau perusahaan tersebut. Di dalamnya berisi pencatatan transaksi, baik itu transaksi pembelian, penjualan, maupun transaksi bisnis lainnya yang bernilai ekonomi dan moneter. Laporan bisnis perusahaan ini biasanya akan dibuat dalam periode tertentu saja, apakah dibuat setiap sebulan sekali, setiap 1 tahun sekali, atau setiap periode tertentu tergantung dari kebijakan perusahaan. Biasanya perusahaan membuatnya ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Tujuan adanya laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk mencatat, mengumpulkan, dan melaporkan informasi terkait dengan posisi keuangan, arus kas, dan kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu. Hal ini penting untuk membantu sebuah bisnis dalam memahami kondisi keuangannya secara menyeluruh, di mana hasil laporan ini akan digunakan oleh pengguna informasi dan juga semua stakeholder yang berkepentingan. Hasilnya bisa digunakan untuk evaluasi ataupun melakukan pencegahan. Jika ternyata kondisi keuangan perusahaan sedang bermasalah atau memerlukan suatu tindakan, adapun pihak-pihak yang berkepentingan yang sering menggunakan laporan keuangan sesuai format berlaku dan mendapatkan manfaat, yaitu investor, kreditor, dan pemerintahan, bahkan masyarakat umum. Fungsi laporan keuangan di sini saya akan membaginya menjadi 3, yaitu untuk evaluasi kondisi perkembangan bisnis dan usaha, untuk menilai kondisi bisnis apakah perlu modal tambahan, dan yang terakhir adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pada stakeholder. Siklus laporan keuangan. Yang pertama ada identifikasi transaksi, yang kedua analisis transaksi, yang ketiga jurnal transaksi, yang keempat buku besar, yang kelima neraca saldo, yang keenam ada jurnal penyesuaian, yang ketujuh ada neraca setelah penyesuaian, yang kedelapan ada laporan keuangan, yang kesembilan ada jurnal penutup, yang ke-10 ada neraca saldo penutup, dan yang ke-11 ada jurnal pembalik. Identifikasi transaksi. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat juga harus memiliki bukti. Yang kedua, analisis transaksi. Sistem pembukaan biasanya menggunakan double entry system, di mana setiap transaksi dicatat dan akan mempengaruhi posisi keuangan yang didebit dan dikredit dalam jumlah yang sama. Oleh karena itu, setiap transaksi mempengaruhi setidaknya 2 rekening pembukuan untuk mempermudahkan pemahaman terhadap rumus persamaan dasar akuntansi yang dapat digunakan, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jurnal transaksi. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal merupakan catatan kronologis transaksi dalam periode akuntansi. Pencatatan transaksi pada jurnal umum dilakukan dengan mendebit satu rekening dan mengkredit rekening lainnya. Ada 2 jenis jurnal dalam tahapan siklus akuntansi, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus dibuat untuk meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi yang berulang seperti jurnal penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas. Transaksi yang dicatat harus memiliki bukti dan memungkinkan penilaian keuangan perusahaan secara objektif. Yang keempat adalah buku besar. Buku besar merupakan kumpulan rekening pembukuan untuk mencatat informasi aktiva. Perusahaan memiliki daftar rekening yang disebut chart of accounts dengan nomor kode untuk memudahkan identifikasi dan cross-reference dengan jurnal. Yang kelima ada neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Untuk membuat neraca saldo,
Pindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika tidak seimbang, maka masih ada kesalahan. Akuntan harus mencari kesalahan sebelum laporan selanjutnya disusun. Yang keenam, ada jurnal penyesuaian. Dalam akuntansi, jika terdapat transaksi yang belum dicatat, salah atau perlu disesuaikan pada akhir periode, perlu dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik sebelum laporan keuangan disusun. Transaksi dicatat pada jurnal penyesuaian dan dibukukan ke dalam buku besar. Saldo di buku besar digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara akrual basis. Yang ketujuh, ada neraca saldo setelah disesuaikan. Pada tahap siklus akuntansi ini, langkahnya adalah menyusun neraca saldo. Kedua, dengan memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva dan pasiva. Neraca saldo harus seimbang antara kelompok aktiva dan pasiva, tetapi saldo yang seimbang belum tentu juga benar. Yang ke-8, ada laporan keuangan. Setelah penyesuaian neraca saldo, langkah selanjutnya yang bisa disusun adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca perusahaan, dan laporan arus kas. Laporan tersebut memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan, kinerja keuangan, perubahan modal, likuiditas, solvensi, fleksibilitas, arus kas keluar dan masuk pada periode berjalan. Jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup pada akhir periode akuntansi. Fungsi jurnal penutup adalah menutup rekening pada rekening laba rugi pada periode tertentu dengan cara nol atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber pada periode berjalan dan sudah selesai menjalankan fungsinya pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya ada neraca saldo penutup. Dalam pembukuan akuntansi menyiapkan neraca saldo setelah penutup yang berisi daftar saldo rekening buku besar permanen. Setelah dibuat jurnal penutup, tujuannya adalah untuk memastikan saldo yang seimbang dan sudah benar. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik merupakan tahap terakhir dalam siklus akuntansi yang bersifat opsional. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pencatatan transaksi yang secara repetitif pada periode berikutnya. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode berikutnya dengan cara membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari debit menjadi kredit dan sebaliknya. Untuk soal berikut, dan saya akan melanjutkan untuk membahas soal ini. Oke. Untuk persoalan yang pertama dari transaksi ini adalah Tuan Tatang Hadi membuka usaha jasa guide pariwisata Mina Bahari pada bulan September 2011. Selama bulan September 2011 melakukan transaksi sebagai berikut. Pada 1 September, Mina Bahari menerima modal berupa kas 20.890.000 dan peralatan sebesar 34.810.000. Dalam yang pertama kali kita buat adalah jurnal umum atau transaksi. Di sini ada terdiri dari 6 kolom. Yang pertama ada nomor, tanggal transaksi, keterangan, akun, debit, dan kredit. Sesuai transaksi pertama, pada 1 September dimasukkan pada tanggal, keterangannya sebagai setoran modal awal Mina Bahari dengan akun. Di sini kita klasifikasikan ada kas dan peralatan serta modal. Jadi yang masuk ke dalam debit adalah kas dan peralatan, yaitu kas sebesar 20.890, peralatan 34.810, dan modal sebesar 55.700 yang didapatkan dari hasil kas ditambah peralatan. Yang kedua adalah transaksi 4 September, yaitu membeli peralatan secara kredit sebesar Rp3.050.000.
Sama seperti sebelumnya, tanggal 4 September dimasukkan dalam kolom tanggal dengan keterangan pembelian alat secara kredit. Ditulis di dalam keterangan pembelian alat secara kredit dengan akun. Karena ini dibelikan secara kredit, peralatan ada di debit, dengan yang dikreditkan adalah utang usaha, yaitu sebesar 3.050.000 pada peralatan, dan kepada utang usaha ada di kredit sebesar 3.050.000. Selanjutnya, transaksi ketiga 5 September yaitu membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar 1.820.000. Di sini kolom sesuai seperti sebelumnya, 5 September dimasukkan pada kolom tanggal, keterangan ditulis sebagai pembelian bahan habis pakai, yang selanjutnya adalah akun. Akunnya di sini adalah bahan habis pakai, dan karena ini dibelikan secara tunai, maka bahan habis pakai ini dikenakan terhadap kas, yang berarti bahan habis pakai ditaruh di debit sebesar 1.820.000 dan kas sebesar 1.820.000. Selanjutnya pada transaksi keempat, pada 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan, yaitu 20 juta. Tanggal seperti biasa di kolom tanggal, keterangan ditulis diterima jasa buat, karena di sini ditulis menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 20.000. Untuk jurnal pada pendapatan adalah kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Kenapa kas di debit? Karena uang itu masuk ke dalam perusahaan yang mengakibatkan kas itu bertambah. Makanya dituliskan di debit. Kas ditulis sebagai 20 juta dan pendapatan jasa ditulis sebagai 20 juta di kredit. Masuk ke transaksi kelima pada tanggal 11 September, yaitu membayar sewa bulanan membayar sewa bulan pada bulan September 2011 sebesar 13.790. Tanggal seperti biasa di kolom tanggal, keterangan beban sewa bulan September 2011 di kolom keterangan, dan di kolom akun adalah beban sewa dan kas. Beban sewa ditaruh di angka debit karena adalah biaya yang digunakan, sedangkan kas adalah pengurangan untuk biaya yang telah digunakan ini. Beban sewa ditulis di dalam debit sebesar 13.790 dan kas ditaruhkan di kredit sebagai 13.790 sebagai pengurangan. Transaksi ke-6 yaitu adalah pada tanggal 14 September membayar beban utilitas sebesar 10.050.000. 14 September ditaruh di kolom tanggal, membayar beban utilitas ditaruh di kolom keterangan, dan untuk akunnya ditulis seperti sebelumnya, beban ditulis di debit dan kas ditulis kredit sebesar 10.050.000 rupiah. Transaksi ketujuh yaitu menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. Dituliskan tanggal seperti biasa di kolom tanggal. Untuk keterangan dituliskan di kolom keterangan sebagai pendapatan atas jasa yang belum dilakukan, dan pada kolom akun dituliskan kas terhadap pendapatan diterima di muka. Kenapa ditulisnya akun pendapatan diterima di muka? Karena pendapatan atas jasa ini belum dilakukan. Maka daripada itu ditulisnya diterima di muka sebesar 4.800.000 rupiah sebagai debit di kas, dan sebagai kredit 4.800.000 sebagai pendapatan diterima di muka. Transaksi ke-8. Transaksi ke-8 adalah pada tanggal 19 September. Jasa yang telah dilakukan tetapi belum dibayarkan. Ini berbeda lagi seperti yang di atas. Karena ini jasa telah dilakukan tetapi belum dibayarkan, maka kolom di debit ini adalah piutang, bukanlah kas. Karena uang dari
customer belum masuk ke dalam perusahaan kita. Nah, dan yang dikreditnya adalah pendapatan jasa, karena jasa telah dilakukan dan menerima pendapatan sebesar Rp21.900.000. Oke, masuk ke transaksi ke-9, yaitu tanggal 22 September untuk pengambilan keperluan pribadi, kepentingan pribadi, sebesar Rp2.500.000. 22 September pengambilan untuk kepentingan pribadi, pengambilan untuk keperluan pribadi atau biasa disebut dengan price ditaruh di angka debit dan kas sebagai pengurangannya ditulis di kredit sebesar Rp2.500.000. Pada transaksi ke-10 tanggal 23 September diterima pembayaran jasa atas jasa sebesar Rp29.5550. Seperti sebelumnya, kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Untuk transaksi ke-11, pada 25 September membayar beban-beban lain sebesar Rp2.260.000. 25 September dibayar beban lain-lain, dan di sini ditulis seperti biasa, biaya di atas dan kas di bawah. Beban lain-lain di debit dan kas di kredit sebesar Rp2.260.000. Dan pada 27 September membayar gaji pegawai sebesar Rp38.210.000. Beban gaji terhadap kas ditulis tanggal seperti biasa 27, keterangan dibayar beban gaji di akun beban gaji di debit, kas di kredit sebesar Rp38.210.000. Dari hasil ini debit ditambahkan di jumlah di akhir sebagai total, yaitu sebesar Rp203.630 dan hasil ini harus balance antara debit dan kredit untuk mengetahui bahwa hasil ini telah benar. Masuk ke dalam buku besar. Pertama, dalam buku besar kita harus mengklasifikasikan akun-akunnya. Dari jurnal transaksi ini, dari 12 jurnal transaksi yang ada, buku besar telah memuat akun sebanyak 12, yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sebanyak 13 akun. Yang pertama adalah kas. Di sini kita bisa lihat tanggal yang diambil dari jurnal transaksi ini. Untuk keterangan sesuai diambil dari jurnal transaksi juga. Untuk debit dan kredit juga diambil dari jurnal transaksi. Seperti modal awal diambil dari transaksi pertama pada tanggal 1 September. Kas ada di sebesar 20.890. Ditaruh di buku besar di debit. Dan seterusnya sampai kredit. Hasil ini ditaruhkan di debit pertama, dikurangi oleh kredit, dan seterusnya ke bawah. Yang untuk ke bawahnya ini, hasil sebelumnya ditambahkan debit, dikurangi oleh kredit, dan hasilnya adalah segini. Dan hingga seterusnya mendapatkan nilai kas sebesar Rp6.610.000, piutang usaha sebesar Rp21.900.000, bahan habis pakai sebesar Rp18.020.000, peralatan Rp37.860.000, utang usaha di kredit sebesar Rp3.050.000, pendapatan diterima di muka sebesar Rp4.800.000, modal sebesar Rp55.700.000, price sebesar Rp2.500.000, pendapatan jasa sebesar Rp71.450.000, dan beban sewa sebesar Rp13.790.000, beban utilitas sebesar Rp10.050.000,
beban gaji sebesar Rp38.210.000 dan beban lain-lain sebesar Rp2.260.000. Di sini dari buku besar ini kita akan melanjutkan menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian ini nilai-nilainya diambil dari saldo-saldo di buku besar. Apakah sudah sesuai atau belum? Yang pertama, di neraca saldo sebelum penyesuaian ada kas sebesar Rp6.610.000. Ini harus sama antara neraca saldo sebelum penyesuaian dengan buku besar. Yang kedua ada piutang usaha sebesar Rp21.900.000, bahan habis pakai sebesar Rp1.820.000, peralatan sebesar Rp37.860.000, utang usaha ditaruh di kredit sesuai dengan saldo di buku besar Rp3.050.000, pendapatan diterima di muka Rp4.800.000, modal Rp55.700.000. Ini harus sama ya dengan buku besar. Masuk ke akun price. Akun price kembali lagi ditaruh di dalam debit, yaitu sebesar Rp2.500.000, pendapatan ditulis sebagai kredit sebagai Rp71.450, beban sewa ditulis beban sewa 13.790, 10.50, 3.8210, 2260, dan ini harus sama di neraca saldo sebelum penyesuaian ini. Hasil debit dan kredit harus sama agar balance mengetahui hasilnya apakah sudah benar atau belum. Hasilnya sama, ya, balance antara debit dan kredit. Kita lanjut di jurnal penyesuaian. Di sini di soal ini ada 5 transaksi jurnal penyesuaian. Sisa bahan habis pakai di 30 September adalah tersisa Rp300.000. Berarti perhitungan di pencatatan jurnal penyesuaiannya tanggal semua ada di 30 September, keterangan sesuai bahan habis pakai pada bulan September. Kita harus mengetahui di sini gimana cara untuk menaruh harga debit bahan habis pakai ini agar bisa mengurangi bahan habis pakai yang ada. Di sini kita lihat pada 5 September dibeli sebesar Rp1.820.000, tetapi pada akhir bulan September data penyesuaian dituliskan sebesar sebesar Rp300.000 tersisa. Berarti antara 1820 dikurang 300.000 adalah 1520 sebagai beban bahan habis yang telah terpakai dan mengurangi bahan habis pakainya sebesar Rp1.520.000. Yang kedua ada pendapatan diterima tapi belum tertagih per 30 September sebesar Rp2.310.000. Ditulis seperti biasa pendapatan tetapi belum diterima uangnya, berarti 30 September pendapatan belum ditagih, piutang usaha terhadap pendapatan biasa. Transaksi ketiga adalah penyusutan peralatan, diperkirakan sebesar Rp1.500.000. Untuk transaksi ketiga ada tanggal seperti biasa, ini semua 30 September. Keterangan ditulis sebagai beban penyusutan peralatan. Untuk akunnya ditulis sebagai beban penyusutan. Terhadap akumulasi penyusutan peralatan ditulis sesuai soal dan karena sudah diketahui sebesar Rp1.500.000. Ditulis dalam akun debit sebagai beban penyusutan Rp1.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000. Beban gaji yang belum dibayar.
Sesuai pernyataan di D, gaji yang belum dibayar di 30 September adalah Rp475.000. Beban gaji ditulis sebagai B karena belum dibayar, masuk ke dalam hutang gaji ditulis Rp475.000. Dan yang kelima, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 September hanya Rp1 juta. Berarti di sini pendapatan yang terrealisasi, yang sudah terrealisasi adalah Rp1 juta. Berarti ditulis dalam akunnya pendapatan diterima di muka terhadap pendapatan jasa. Seperti sebelumnya, akun debit dan kredit harus balance, yaitu sebesar Rp6.805.000 dan Rp6.850.000. Selanjutnya di neraca lajur. Walaupun di sebelumnya saya menerangkan bahwa jurnal penyesuaian ditulis dalam neraca saldo setelah penyesuaian, tetapi neraca lajur ini jauh lebih membantu karena terdiri dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Ini akan memudahkan kita untuk laporan keuangan selanjutnya. Seperti biasa, neraca saldo diambil dari setelah buku besar yang tadi, neraca saldo sebelum penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian diinput sesuai dengan jurnal penyesuaian ini di neraca lajur, dan hasil dari neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah hasil neraca saldo ini ditambah ataupun dikurang oleh penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Bisa kita contoh kas karena tidak ada pengurangan atau penambahan di penyesuaian, di sini tertulis Rp6.610.000. Yang kedua ada piutang usaha sebesar Rp2.900.000 karena di sini sesama debit akhirnya bertambah menjadi Rp24.210.000 dan seterusnya hingga beban penyusutan peralatan. Semua akun yang ada di jurnal di neraca saldo sebelum penyesuaian dan di jurnal penyesuaian harus masuk di dalam neraca lajur ini. Hasil seperti biasa harus balance di neraca saldo antara debit dan kredit. Di penyesuaian harus sama di debit dan kreditnya, dan di neraca saldo setelah penyesuaian harus sama antara debit dan kreditnya. Untuk neraca saldo ini hasilnya harus sama seperti sebelumnya. Penyesuaian ini juga harus sama seperti di jurnal penyesuaian sebelumnya. Nah, pasti ini ada yang bertanya-tanya kenapa ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan di neraca lajur ini. Ini untuk memudahkan untuk laporan selanjutnya. Kita bisa mengklasifikasinya lebih dahulu di sini untuk mengetahui apakah hasil kita ini salah atau tidak. Seperti biasa untuk di laporan laba rugi, yang masuk itu mulai dari angka 4, dari nomor akun 4, yaitu pendapatan jasa, yang masuk ke dalam laporan laba rugi, yaitu sebesar Rp74.760.000, dan beban-beban dimasukkan sesuai kolomnya yang ada di jurnal di neraca saldo setelah penyesuaian. Semua di total antara debit dan kreditnya pasti akan memiliki selisih. Jika pendapatan lebih besar dan jika pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka selisih ini ditaruh di bagian kolom debit sebagai laba. Sedangkan jika beban lebih besar dari pendapatan, selisih ditaruhkan di dalam kolom kredit sebagai kerugian. Dan hasil akhir harus sama jika ditambah selisih ini antara debit dan kreditnya. Angka 6955 ini adalah hasil laba antara pendapatan dengan beban yang ada. Untuk laporan posisi keuangan, kita mulai dari laporan posisi keuangan jelas dari kas hingga price, dari
akun ke-1 hingga akun ke-3 dipindahkan dari neraca saldo setelah penyesuaian ke laporan posisi keuangan. Dari kas hingga peralatan, akumulasi penyusutan, hingga price. Dan hasil ini, debit itu harus dijumlah dan kredit harus dijumlah. Hasil dari debit dan kredit ini memiliki selisih. Jika dikredit berarti laba, dan jika didebit berarti rugi. Ini kebalikan dari laporan laba rugi, dan hasil laba atau rugi ini harus sama antara laporan laba rugi dengan laporan keuangan. Hasil di bawahnya, di laporan posisi keuangan, antara debit dan kredit harus balance setelah ditambahkan dengan labanya ataupun ruginya. Oke, mungkin di sini sejauh ini sudah paham. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi, kita masukkan seperti yang tadi, yang sudah ada di neraca lajur laporan laba ruginya itu. Pertama, pendapatan jasanya itu tadi Rp74.760.000. Ini dimasukkan ke dalam sini sebagai total, karena tidak ada pendapatan lainnya sebagai total pendapatan. Dan beban-beban dimasukkan. Yang masuk ke dalam laba rugi hanyalah pendapatan dan beban-beban. Beban-beban ini adalah sebagai pengurang, yaitu total bebannya sebesar 67.805 dan hasil 74 juta total pendapatan ini dikurangi oleh total beban akan menghasilkan Rp6.955.000. Hasil ini akan sama dengan yang ada di neraca lajur. Itu yang memudahkan agar kita tahu apakah yang kita jumlah itu salah atau tidak di neraca lajur dengan laporan laba rugi. Oke, masuk ke perubahan modal. Untuk perubahan modal, yang kita masukkan pertama adalah modal yang pertama kali disetor sebesar Rp55.700.000. Ditambah dengan laba bersihnya yang tadi di laba rugi. Ini sudah bersih dari yang telah dikurangi dari total pendapatan dikurangi oleh beban yang menghasilkan sebuah laba bersih untuk menambahkan modal. Karena tadi ada price, akhirnya dikurangi oleh price sebesar Rp2.500.000 yang berarti menghasilkan Rp55.700.000 sebagai modal, ditambahkan dengan laba bersih sebesar Rp6.955.000 dan dikurangi oleh price sebesar Rp2.500.000, memiliki hasil modal terakhir pada 30 September 2011 yaitu sebesar Rp60.155.000. Kita masuk ke laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sebagai aktiva. Di kolom kiri adalah aktiva dan di kolom kanan adalah pasiva. Aktiva sendiri terdiri dari aset, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu terdiri dari kas, piutang, usaha, dan bahan habis pakai. Sedangkan aset tetap yaitu peralatan yang memiliki penyusutan. Untuk aset lancar ini, kas ditambahkan dengan piutang, usaha ditambah dengan bahan habis pakai. Ini adalah total aset lancarnya sebesar Rp31.120.000. Sedangkan untuk aset tetapnya ada peralatan Rp37.860.000 karena tadi ada penyusutan. Di penyesuaian akhirnya dikurangkan sebesar Rp1.500.000 menjadi 30 dan dengan total aset tetap yaitu Rp36.360.000. Hasil total aset lancar ditambahkan dengan aset tetap akan menghasilkan total aktiva sebesar Rp67.480.000. Untuk liabilitas, untuk pasiva. Pasiva ini terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ini terdiri dari utang usaha, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Yang dengan hasil ini total liabilitasnya adalah Rp7.325.000 dan ekuitas diambil dari modal.
Modal ini diambil dari perubahan modal. Perubahan modal terakhir pada 30 September 2011 telah ditambahkan laba rugi dan dikurangi oleh price. Dengan total ekuitas sebesar 60.155.000, total pasifa yang didapat adalah 7.325.000 ditambah 60.155.000, yaitu 67.480.000. Di posisi keuangan ini, antara total aktiva dan pasifa haruslah sama atau balance untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah dibuat telah benar. Untuk laporan arus kas, kita masuk ke laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan di mana kas yang berjalan di perusahaan selama transaksi di 30 September. Yang pertama itu kita harus mencari tahu arus kas aktivitas operasinya. Tadi pendapatan yang real tidak ada piutangnya atau tidak ada piutang lebih ininya tidak ada piutangnya. Itu yang real adalah sebesar Rp54.350.000. Dikenakan pembayaran gaji sebesar Rp38.210.000, pembelian perlengkapan sebesar Rp1.820.000, pembayaran sewa sebesar Rp13.790.000, dan pembayaran beban lain-lainnya sebesar Rp12.310.000. Hasil ini akan memiliki minus sebagai arus kas bersih operasi sebesar Rp11.780.000. Dan arus kas investasinya tadi itu tidak ada arus kas investasi, dan arus kas kita lewatkan untuk arus kas investasinya. Dan kita lihat untuk arus kas aktivitas pendanaannya adalah setoran awal. Itu kas yang pertama adalah kita bisa lihat 20.890 ini diambil dari kan modal pertama dikasih kas sebesar 20.890.000 ini di debit. Yang sisanya adalah peralatan. Jadi yang peralatan ini tidak masuk dan yang masuk adalah kas yang sebesar 20.890 ini. Jadi tidak semua modal akan masuk ke laporan arus kas sebagai pendanaan. Hasil ini dikurangi ini, hasilnya adalah arus kas bersih dan saldo kas pada 31 September 2011 adalah Rp6.610.000. Hasil ini harus sama dengan kas yang ada sebenarnya sebesar Rp6.610.000. Jika tidak sama, berarti laporan arus kas ini bisa dikatakan tidak benar. Kita masuk ke jurnal penutup sebagai akhir-akhir. Di jurnal penutup, kita harus menutup semua akun-akun yang ada di laba rugi dan perubahan modal. Yang pertama, ada pendapatan. Di laba rugi, pendapatan akan ditutup. Yang sebelumnya ada di kredit, kita pindahkan ke dalam debit dan ditaruh ikhtisar laba ruginya sebesar di kredit sebesar sama dengan pendapatan Rp74.760.000. Dan untuk beban yang sebelumnya ada di debit, kita pindahkan ke kredit dengan ikhtisar laba ruginya di debit untuk menutup akunnya. Beban sewa ini dijumlah dan mendapatkan hasil Rp7.805.000. Yang